perjalanan nak balik ke ni, ada macam-macam penjualan di tepi ni. Macam pasar malam unik macam-macam ada. Sesak sikit lah, sesak perjalanan. Okey. Wah, ni macam-macam ayam penyet ada. Tengok. Assalamualaikum pada semua. Okey, hari ni kita dah masuk hari ketiga dalam perjalanan pergi ke Indonesia lah, pergi ke Medan Indonesia. Okey, inilah kita punya pemandangan daripada bilik hotel. Kita tinggal di Miyana Hotel selama 3 hari lah. Hari ni masuk hari ketiga. Ni apa bang? Jadi apa? Hutang tak tahu hutang apa, biarlah situ. Okey, jadi hari ni kita nak pergi ke mana? Kota Situs Situs Cina. Okey. Situs Cina, kita dah siap-siap, kita pergi belah. Okey, jom. Mantap. Okey, kita akan pergi ke kota Situs Cina. Okey, jadi jom kita pergi ke kota Situs Cina. Tapi hujan sikitlah, kita akan melawat muzium di sana. Jom. Jadi kita akan ke situs kota Cina dekat belah sana. Dia ada roadblock sikit lah. Jadi kita tak boleh nak jalan. Terpaksa kita jalan kaki lah ke sana. Okey, baik. Jom kita jalan kaki ke sana. Jom. Tengok ada satu terusan lama Mungkin terusan lama ni untuk itulah bot-bot menghala ke something area lah, kita pun tak pastilah. Okey, ni biasa mati. Biasa mati. Mati apa? Tak jalan. Oh, tak jalan. Okay, jadi kita terus ke muzium lah. Ni ada namanya Muzium Kota Cina. Kita dah sampai ke Muzium Situs Kota Cina lah. Okey, jadi kita dah sampai ke kotanya. Jadi kita akan masuklah ke dalam muzium. Inilah muzium, Yayasan Muzium Kota Cina. Okey, kita melawat muzium ni. Lepas ni mungkin kita akan ikut pemilik muzium untuk ber-MD lah di tempat ini. Jadi yang tadi kita tengok kanal tu, belakang tu adalah kanal dan inilah sebelah ni adalah terusan lama Okey, jadi kita dah sampai. Okey. Semua, jom kita tengok muzium situs Kota Cina Jom. Okey, ini muziumnya. Jadi kita akan masuk ke dalam muzium, kita tengok apa yang ada dalam muzium ni. Sendal boleh pakai? Okey, baik. Jadi kita masuklah tengok. Okey, dalam ni ada temuan-temuan di sekitar tempat ini. Kita boleh tengok manik-manik yang telah ditemukan di kota Cina ni lah. Kota Cina sini kita boleh tengok macam-macam temuan. Okey, macam contohnya mata wang. Kebanyakan adalah mata wang Cina Mata Cina. Okey. Mata wang Cina lah. Dan juga kita boleh tengok temuan-temuan yang lain lah, dari besi lah, besi lama. Okey. Ini adalah barang-barang yang zaman dahulu dibawa untuk berdagang lah, seperti kemenyan, belerang, gambir dan juga palu. Buah pala. Buah keras buat memasakan ini. Okey, jadinya zaman dahulu kalau perdagangan, dia akan berdagangkan benda-benda inilah semua. Bagi produksikan. Diproduksikan di sini. Lain susah nak dapat, diambil kat sini kan pasarnya. Jadi benda ni akan diekspor ke luar negara lah. Ya, betul.
Okey. Macam ini biasanya India suka lah, India dia ambil Untuk buat makanan lah. masakan tu dia datang berdagang. Ini kambing ni macam kambing Sarawak ke bukan? Bukan. Salah, bukan. Kambing ni sebenarnya apa? Cuba abang bagi tahu. Saya tak tahu pasal kambing ni. Okey. Ha. Tak ada idea. Okey, ni belerang Belerang, kemenyan dan juga ada barang-barang lain lah. Okey. Oh, perhiasan emas Okey, ni antara yang barang-barang yang pernah dijumpai di situs Kota China lah. Kita pernah jumpa emas semua lah. Okey, temuan-temuan yang pernah dijumpai. Okey, ada satu batu batu apa ni? Oh, batu ni apa ni? Ini dudukan patung arca. Oh, patung arca. Ini temuan di Bulu Cina. Oh, dari China. Oh, ni kapal kuno yang pernah dijumpai lah. Kapal-kapal pernah dijumpai. Dia macam tempat letak untuk patung lah tu. Okay, tadi kita masuk lagi. Oh, dalam ni pelbagai macam-macam lah. Ni lah mungkin kota lama. Okay. Fosil buaya. Ini adalah barang-barang yang dijumpai di sekitar tempat inilah. Macam batu-batu. Okey. Ni apa pun tak pastilah ini apa benda ni. Ni batu ni batu-batu yang telah dijumpai di sekitar Kota China Ada dijumpa juga lah ni macam arca Buddha Arca Buddha. Maknanya tempat ni zaman Buddha lah, Buddha. Sriwijaya. Okey. Macam-macam ada Oh, ni batu arca. Barang-barang temuan. Tentu macam seramik. Okey, di sinilah. Boleh tengok Okey, macam-macam seramik lah yang kita boleh tengok dekat museum ni. Macam seramik ada. Okey. Hasil temuan di kawasan sekitar lah. Sekitar kawasan ni macam-macam ada Okey. Ini seramik Seramik. Barang-barang purba lah yang dijumpai di sekitar sini lah. Okey. Ni mungkin tembikar yang dijumpai di kawasan sini lah. Ni lampu apa semua. Okey, jom kita tengok kat belakangnya ada apa ada. Cantik tempat ni memang cantik. Okey, jom kita pergi ke lokasi penemuan ekskavasi barang-barang purba yang telah diletakkan di tempat tadi tu lah, Museum Cina tadi tu. Okey, kita akan pergi ke tempat sana lah, tengok apa yang ada. Okey, kita tengok ekskavasi Okey, ni tempat memang sedikit berlumpur sikit. Sini betul. Salah. Di mana bah? Di mana kita ini? Oh, di mana? Di situ. Oh, baru ku mengerti apa maksudmu. Selama ini aku tidak mengerti bah. Kau orang mana ni? Aku Palembang. Kau tiba-tiba ada tengkolok di kepalamu. Itu tengkolok apa? Aku orang sini. Orang Palembang lah. Okey. Saya ingat awak orang Batak, bukanlah. Okey, jadi kita telah berada di Port Rahsia. Tempat ni lah ada penemuan emas-emas yang tersembunyi. Zaman Cheng Ho Cheng Ho pernah datang. Sahabat semua, kita dah sampai ke tempat yang katanya ada site untuk pencarian gali tu. Di sini Mike? Belakangnya. Jom kita tengok. Lihat ini area ini. Ini boleh scan ni Mike?
enggak, dia sakit kaki. Maka dia tak kasih batas masuk. Dia punya hak di sana. Oh. Jangan dicuri. Jangan dicuri. Oh, ni ada kulit kerang semua ni. Bebas. Weh, seramik ni Yun. Dia pelbagai. Air, ini batu-batu ni. Tembok tu, tapi jelas tengok. Oh, di sini boleh. Menutupi. Oh, okey. Ini adalah tempat ekskavasi yang telah dilakukan di sinilah. Jadi kalau kita nak MD dekat sini, rasanya memang boleh. Kita boleh masuk dalam rawa-rawa ni. Sambil kita scan, kita boleh mencarilah barang-barang yang berharga di dalam ini. Okey, baik, mantap. Inilah hasil penggalian. Penggalian. Okey, kita datang saja. Kita tengok saja. Macam mana? Kita mau tengok saja. Oh. Ini kawasan ekskavasi ekskavasi. Tapi kedudukan barang adalah di bawah bukan di atas Maksudnya lebih dalam lah. Jadi kalau kita kebarangkalian nak dapat barang memang di bawah, ataupun kita masuk ke dalam ni lah, rawa ni lah, ataupun kita boleh korek lagi sikit. Tapi rasanya tengok macam mana, tengok keadaan. Kalau kita nak pergi, kita buat. Kalau tidak, kita tak buat dekat sini lah. Pak Imat. Okay. Kita tengok lah. Jadi pertama-tama saya mengucapkan selamat datang ya di kota Cina. Sebetulnya namanya kota Cina, tapi yang sebenarnya kota. Makanya museum kita ganti menjadi kota K. Kota Cina. Itu artinya India, situs India. Sektor ini keseluruhannya ini namanya Keramat Pahlawan. Ya, Keramat Pahlawan. Sudah lama dikenal sebelum ada pemukim di sini. 1823 utusan dari Malaysia, dari utusan gubernur jenderal Inggris yang ada di Penang, namanya John Anderson, kemari ke Labuhan, jumpa warga di sini. Tuan silakan datang ke kampung kami, namanya Kampung Kota Cina. Ada apa di sana? Berapa kalian di sana? Kami ada 10 rumah tangga. Malaysia rumah tangga juga ya. Keluarga, ada 10 keluarga. Nah. Tapi yang mau kami laporkan Tuan, di sini ada batu bertulis yang kami tidak bisa membacanya. Jadi Anderson tidak sempat kemari, sehingga dia hanya catat aja di 1823 dan kita bisa baca laporan dia. Di sini ada batu bertulis. Kemudian Belanda datang. Belanda mau mencari batu bertulis itu 50 tahun berikutnya, tapi tidak juga ketemu. Nah, waktu dia datang kemari, dia lihat banyak keramik Cina. Terus dia buat aja di petanya kota Cina, karena banyak keramik Cina. Padahal nama sebelumnya itu identifikasinya sama dengan bulu Cina yang kemarin Mike di sana, kan? Bulu Cina dengan kota Cina tidak ada hubungannya dengan orang-orang Cina itu datang. Tidak ada hubungan gitu. Jauh sebelum orang Cina. Tadi kalau udah ke museum itu abad 11, abad 12 tidak ada bukti orang Cina datang kemari, tidak ada bukti. Tapi nama itu sudah ada. Makanya itu kami identifikasi bahasa Tamil. Nah, di kota Cina ini ada sektor ini Keramat Pahlawan. Kami nggak tahu apa sebab ini namanya Keramat Pahlawan. Tapi dari dulu orang bilang ini Keramat Pahlawan. Jadi Edward Mackinnon ketika tahun 80-an ke kawasan, dia melihat banyak runtuhan candi dan ada pohon di situ. Pohon itu selalu ada di situs-situs purbakala. Hari itu ada orang India kami bawa juga menjelaskan pohon itu. Maaf ya. Di sini ada runtuhan. Batu bata yang ada di museum itu di atasnya itu. Ini sekarang rumput ini kalau kita bersihkan, ini itu batu bata semua. Batu bata. Sekarang tidak, karena sengaja kami buat begini. Ini juga, ini 3 minggu yang lalu, ini kita kuras. Nah, sama Herman nih, ya, Herman ya. Kita pakai sedot, pakai mesin, nampak strukturnya di sini. Nah, ini air segini sekarang masuk, air pasar. Museum itu segini air masuk.
setiap 2 minggu sekali masuk air. Oh. Makanya kami berusaha untuk naik ke atas. Kita biarkan struktur candi di sini supaya ini awet, dia bagus. Kalau dia kering juga berbahaya. Jadi itu semua batu bata runtuh. Nanti ada foto-fotonya. Kami biarkan saja begitu supaya dia tidak dirusak orang. Ya. Diambil batu batanya. Pernah jalan kampung ini sebelum pemerintah di Malaysia, kerajaan, sebelum kerajaan cor pakai semen itu becek ya, becek seperti ini berlumpur. Warga di sini ambil batu dari candi ini. Itu di bawah jalan itu semua, itu batu-batu kuno dari sini dan ada dari sana sekolah, ada sekolah lagi di sana, ribuan batu dibawa untuk menutup jalan. Sampailah kemudian pemerintah datang itu, ya pemerintah datang ini udah banyak letusannya. Jadi ini batu-batu yang ada di sekitar sini ini kami biarkan untuk melihat struktur jadi. Nah, di sini ada, kami sudah 2009 di sini. 2009 untuk latihan arkeologi. Mahasiswa saya bawa kemari untuk latihan arkeologi. Kemarin bulan berapa ini Pak? 2 bulan Agustus kami bawa 120 mahasiswa tiap minggu. Ada 5 kelas, satu kelas itu sekitar 30 orang melakukan ini. Tapi bahasanya membuat kolam jebakan ikan supaya air dari sana tidak menghantam ini. Jadi tertahan air di situ. Nah, waktu mereka korek itu mungkin puluhan ribu ditemukan fragmen keramik, cepuk emas lebih 10. Cepuk emas itu untuk industri emas, ada di museum. Tapi sekarang lagi dipamerkan di Universitas Negeri Medan. Kemarin ada tamu dari Universitas Padang datang melihat kerja mahasiswa. Kemudian manik-manik puluhan ya, manik-manik puluhan. Emas, potongan-potongan emas ada sekitar 9 dari 10 kotak ini, ada 9. Kemudian ya pecahan-pecahan keramik, ada potongan arca, tubuh arca ditemukan di kawasan ini. Kemudian tanah yang kami bebaskan di sini 7 kali 30. Sampai di sini sebetulnya pas ini. Tapi karena ini jalan kami mendapat dari pemerintah tempat ini sampai di tiang itu. Ini tambah ramad pahlawan. Secara bisnis ini di sini memang ada orang Cina tinggal. Ada 2 keluarga tinggal di sini. Kemudian secara mistik mereka menganggap ada sesuatu di kawasan ini, makanya mereka berbuat kelenteng dan orang Cinanya sudah pindah. Di kampung ini tidak ada lagi orang Cina. Dulu ada dua keluarga ya. Ini keturunannya mempertahankan ini menjadi kelenteng. Jadi ketika ini ditemukan, ya mereka bilang tidak bisa, terus dia kasih secara mistik dia pagar itu. Dulu nggak ada itu. Dulu tak ada. Tapi setelah ini ditemukan ada struktur candi ke sana, berarti itu arah itu pagar itu. Dan kita agak bersengketa juga dengan mereka karena ini kita biarkan makin hari makin ke sana air kan. Itu kan udah lewat batas kita 1,5 meter ya. 1,5 meter. Jadi mereka minta tutup. Kita bilang nanti aja lah kita tutup. Tutupnya biar makin apa dia kan. Makin nampak. Nah ini kan dia datang nih. Makin soalkan itu. Jadi pemerintah sudah datang, DPR sudah datang, dan ini sekarang pada akhir tahun ini mudah-mudahan jadi situs cagar budaya kawasan ini di regis di daftar ya, yang kawasan yang ini. Kemudian yang tadi di museum ada banyak batu besar itu padudukan arca itu dapatnya dicari tidak ditemukan, itu pasti ada karena ini candi siwa. Jadi arca dalam bentuk lembu itu nandi itu harus ada di sini. Dicari selama 40 tahun tidak ditemukan. Baru-baru ini sekitar 2 tahun yang lalu juga ditemukan di dekat pohon itu oleh warga. Sudah hancur, ada di museum. Tadi belum perhatikan ya, nanti saya bisa perlihatkan lagi. Sudah hancur. Nah, ininya pas dengan museum dengan arca nandi yang ada di Museum Singapura, sama sekali mirip ininya semua, tapi sudah hancur, pecah.
Ya, 2 tahun yang lalu dibawa warga ke museum, terus kita membayarnya. Jadi sekarang menjadi koleksi museum dan itu melengkapi bahwa ada peradaban Candi Siwa di kawasan sini. Dan hampir semua itu hancur kan. Karena hancur memang karena ini 2 kali diserang. Diserang 2 kali. Kota Cina ini diserang 2 kali. Ada bakaran-bakaran apa namanya? Arang. Belerang. Arang ya. Arang. 2 kali dimasukkan ke laboratorium sudah mendapat 2 penanggalan yang berbeda. Di sekitar 200 tahun berbeda. Dan kenapa di candi ada itu pasti itu karena dibakar. Kemudian ada lampu, ya lampu di candi. Minyak tanah. Karena dibakar dia meleleh. Oh ya. Meleleh jatuh ke batu bata. Oh okey. Lengket. Itu ada dalam disertasinya Edward Mackinnon. Itu lengket, itu menandakan itu dibakar. Dari arang itu 2 kali dibakar. Siapa membakar? Sudah dekat sekali. Cola. Enggak. Bukan Kalau cola. Cola sama Pak, ini juga mungkin Oh dibakar. ini sama. Sama. Masa masjid bakar masjid, Islam bakar Islam kan? Oh. Pasai. Oh Samudra Pasai. 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 Karena paling dekat. Oh Pasai. Ya. Dan kuburan Raja Pasai tidak jauh dari sini. Maksud baru dia serang sinilah, serang ah. serang. Serang. Oh. Dan Ibnu Battuta juga jumpa Sultan Pasai. Dari mana Tuan katanya? Wah kami baru hancurkan tempat-tempat yang belum Islam kata dia. Oh. Cuman itu dicatat Ibnu Battuta, ucapan dari Raja Pasai. Raja Pasai. Tempat yang belum Islam. Mana lagi tempat yang tidak Islam yang dekat dengan Pasai? Sini. Tidak di sini. Oh okey betul. Nah itu hipotesa kita yang akan kita kembangkan bahwa kota Cina diserang oleh Pasai dan kemudian diduduki. Jadi ada baru-baru ini kira-kira tahun lalu ditemukan kompleks pemakaman Sultan Pasai di Klambir. Ya, Klambir. Ini wilayah Kesultanan Aru. Ya, kekuasaan Kesultanan Aru. Kenapa ada makam Raja Pasai? Dan kita panggil orang-orang Aceh dari Mapesa dari mana, kita bilang ini siapa ini? Ini jelas ini jejak Islam. Wah itu Pasai katanya. Inilah sultan yang kami cari-cari, nggak ketemu di sana. Tapi koinnya ada. Koinnya mereka temukan di Pasai. Sunan Aru. Enggak Sultan Pasai. Pasai. Sultan Pasai itu koinnya ada, tapi makam sultannya tidak ditemukan. Samudra Pasai dengan Pasai sama ke? Dekat. Sama ya. Kira kerajaan yang sama. Itu dua yang berbeda. Oh kira Samudra Pasai dia bergabung dua lah. Ya, dia jadi satu. Oh okey, jadi dia dari Samudra Pasai lah. Ya, tapi yang awal itu Pasai itu kan sendiri. Pasai okey. Nah, jadi ini Pasai ini ada makam sultannya, ya, makam besar tapi hancur semua pecah. Mungkin itulah. Jadi diperkirakan mereka ini dulu tidak kenapa ada makam Raja Pasai di wilayah bukan Pasai. Oh. Kan jadi timbul tanda tanya. Karena bersahabatkah dengan Aru? Ya kan? Atau Aru sebetulnya sudah diduduki oleh Pasai. Kami cenderung ke yang terakhir. Ya. Nah, tapi 5 km dari sini. Oh, okay. Nah, kalau ada waktu mungkin kita boleh ke lokasi itu keramatkan untuk melihat. Ya, kalau kerajaan cuma datang sebentar tengok-tengok lihat-lihat udah itu pergi dulu dia. Kawan, kita bersama Abang Wun. Abang Wun nak masuk dalam air. Okey, katanya Abang Wun nak jadi nelayan tadi kita ada jumpa kawan-kawan Cina dekat kawasan ni, menandakan ini adalah kawasan Cina. Okey, kita akan melakukan metal detector dekat atas lah. Jadi kita tengok apa hasilnya kemudian. Okey. Ni daripada Abang Martin. Kita tengok apa Abang Martin dapat ni mungkin ada harta karun ni. Harta karun ke harta apa saya pun tak pastilah. Kita tengok apa yang dia gali. Ni. Tak cuba masuk dalam air, Dok. Kalau nak masuk boleh. Kalau tak masuk pun saya kena pakai diving boot. Yalah. Ni tak bawa boot yang tu. Tu. Tu bang. Ini petak Negeri Medan. Tu bang, bunyi baik bang. Bunyi baik ni. Jadi kenal. Ahli arkeologi di Semandung. Belum
Ini hasil Sebab Dr. Rozaidi di Universiti Sains, kelompok dia kita pusat dapat. arkeologi global. Dia pandai baca, dia ahli epigrafi. Epigrafi ya. Macam Dapat yang dekat tertulis kawasan pada tadi lah. timah yang Okey. dia gulung-gulung tu. Oh, semua dia pandai baca. Memang PhD dia baca. Dia belajar Palava, dia belajar Kawi untuk PhD. Sekarang dia berpensyarah di Universitas Kita ada banyak ada Okay, kita hari ni kita makan makanan Minang. Okay. Minang lah hari ni lah makan-makan. Lepas tu kita pergi MB dekat tempat kawan lah. Kawan tu. Tak payah laut dia, macam-macam ada baik, mantap. Kita dah berada di rumah sahabat lah. Okay, ini suasana rumah dia. Okay, tadi kita berada di tempat sahabat yang kolektor duit lama lah. Okay, kita berada di rumah Abang Anton lah. Okay, pedagang mata wang lama. Ini antara mata wang yang koleksi lah. Dan juga jadi timah bang kan. Wah, banyak betul lah timah. Okay, ini timah, timah ke VOC dan juga barang-barang lain lah. Ini pipis Palembang ni. Duit ayam lah lawa macam ayam ada ni, duit ayam. Stand rumah lama. Jalan pack untuk jual kan. Tak, ni jual semua lah ni. Mak yang silver dah banyak diambil. Oh, ini macam Ini duit tak ada bang. ha? Duit tak ada. Mana? Ini duit tak ada. Ni duit perak Ayam. emergency Pinang. Isi Penang. Oh tu. Kan? Sudah. Oh, isi Penang. Wah, ni isi Penang lah. Mahal tu bang. Ni duit Belanda. Ini duit ayam lah. Tapi nampak segi tu duit Belanda tau, duit emergency. Oh tu. Apa stuvia? Stuvia. Abang tahu tak sejarah dia? Dia macam ni tau. Dulu Okey. masa Belanda. Macam Raja Paiwan ni saja geram betul aku lah. Tak, kalau kita ada ni kita boleh cerita. Okey. Best lah. Best Tengok sonok kan. Kalau ada lampu kan? Tak apa lah tengok lah. Oh dia lampu. Kita sonok tengok. Oh ya. Hidupkan aja lampu itu. Macam guna dekat ni lah, dekat Ladang saja. ladang. Okey, ni koin Kalau di Sumatera ni barang tu masih banyak lah. koin apa benda? Pulau Pinang Pulau Pinang. Yang koin perkebunan. Perkebunan yang Sumatera Barat. macam-macam ada lah. Nah, ini masih laster ni. Oh ini dapat lah. Nah, ini laster. Ni macam Tok Janggut dapat lah macam ni lah pun kan. Luster. MS berapa ni bang? S6236. Luster masuk dia Berkilat lah dia. Tidak masih Macam ada macam masih bersinar lah. bersinar lah. Dia tak digunakan lagi lah pun. Belum digunakan lagi kan. lah. Oh. S64 dapat lagi mungkin. Ada nampak lah. Bisa lebih. Jaketnya teruk lah. Kita teruk lah. Kita data belum ada lagi lah. Tak berani nak. Kenangan orang tu membuat apa kan harus ada. Okey, ini adalah duit VOC batangan daripada silver silver. Okey, yang ni pun duit VOC juga. Stuvia VOC Stuvia. Nah, ini Ceylon ni kan tak pernah dapat yang silver ni. Kalau ni pun tembaga bang Tembaga biasanya. Ni Tapi silver. NJC belum berani memutuskan fact. Tapi abang dah hantar try. Dah pernah hantar dulu. Tapi dia Udah berapa tahun dulu lah. 2 cuma tahun dia lah. cakap apa benda? Questionable. Belum dapat questionable. Questionable. Apa yang salah. Yalah questionable lah. Maksudnya dia tak ada data lah senang kita. Tapi yang ini aku ada bang ni bang. Bang, aku ada yang ini, aku ada yang tembaga. Ni aku ada. Biasanya yang tembaga dia. Ni aku ada. Tu aku tengok ini ada yang apa? Ada yang perak, silver. Susah nak sebut lah. Ada yang berminat tu.
nak beli. Macam tambah mata je. Biasa-biasa. Juga palsu-palsu tu. Aku boleh nego lah. Patung Buddha. Ini dia seramik. Silam ya kan, pulang tahap tu. Ini Timang Melaka ni Kak, Cina Timang. Jadi kita berurusan jual beli memilih koin-koin ni untuk dibawa balik lah. Ni hasil saya lah. Hasil bidding saya. Okay. Kita simpan dulu.